Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah kajian rahimani Allah wa iyyakum. Abdullah sini. Kita lanjutkan kajian kitab Tauhid jilid yang kedua. Kita sampai pembahasan yang ke-12 di halaman 17. Dan alhamdulillah kita bersyukur pada Allah. Allah masih memberikan kesempatan kita untuk beribadah. Dan ini adalah hari yang ke-12 di bulan Ramadan. Tanpa terasa kita sudah mendekati pertengahan bulan Ramadan. Pembahasan yang berikutnya, Ats-Tsaniyah Asyara yang ke-12, halaman 17, Al-Imanu wal-Amalus Salihu sababa husulil hayatid thayyibati was-sa'adah. Al-Imanu keimanan, wal-Amalus Salihu dan amal soleh, sababa keduanya merupakan sebab husulil hayatid thayyibati, didapatkannya kehidupan yang baik, was-sa'adati dan kebahagiaan. Sehingga bagi setiap muslim dan muslimah, jika ingin kehidupannya dijadikan kehidupan yang baik dan Allah datangkan kepadanya kebahagiaan hidup baik di dunia lebih-lebih di akhirat, maka wajib baginya untuk beriman dan beramal soleh. Dan iman di sini adalah tauhid yang murni, disertai dengan keyakinan yang penuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan mempercayai malaikat-malaikatnya, percaya dan beriman kepada kitab-kitabnya, rasul-rasul utusannya, hari akhir yaitu hari kiamat, kemudian percaya kepada takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala Allah taala dalam surah An-Nahl, surat nomor 16 ayat yang ke-97. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kata Allah, man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Allah menyatakan, man 'amila shaliha, barang siapa yang beramal amalan yang saleh. Dan sudah saya jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang lalu, jika disebut secara bersendirian dalam nas, baik Al-Quran maupun Sunnah tentang amal saleh,
Maka amal yang disebut soleh itu amal yang memenuhi dua persyaratan diterimanya amal. Yaitu yang pertama al-ikhlas. Amal itu harus murni karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah al-mutaba'ah. Amal itu harus mencontoh contoh teladan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka baru disebut amal soleh. Walaupun seorang itu mengerjakan amalnya dengan ikhlas, murni karena Allah, tapi jika amalnya tidak ada tuntunan, tidak akan diterima. Dan itu bukan amal soleh. Itu bukan amal soleh. Kita ambil contoh misalnya, seorang sholat subuh dengan ikhlas karena Allah, dia tidak mengharapkan secuil dunia sedikit pun. Namun sholat subuhnya 3 rakaat diterima para jemaah. Sholat subuhnya 3 rakaat diterima, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau sebaliknya, seorang sholat subuh 2 rakaat sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kurang satu pun. Sunnah-sunnah dikerjakan, yang wajibnya dikerjakan, rukun-rukun sholatnya dikerjakan. Namun sholatnya bukan karena Allah, juga tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah di sini mengatakan, man amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, dan ketika beramal saleh itu betul-betul dia beriman, dalam keadaan beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh benar-benar di situ ada lamut taukid dan nun yang ditasydidkan, yang disebut dengan nunut taukidi ats-tsakilah. Maka diartikan dengan maka sungguh benar-benar kami Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Diberi oleh Allah Ta'ala apa? Kehidupan yang baik. Seorang yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, yang dasarnya adalah iman. Apakah cukup itu? Tidak. Allah melanjutkan firman-Nya, walanajziyannahum, dan sungguh benar-benar kami Allah akan memberikan balasan kepada mereka, ajrahum, atas pahala mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan yang lebih baik dibandingkan apa yang mereka dahulu berbuat. Apa maksudnya ini para jemaah? Jadi walaupun amalan orang tersebut sedikit, jika amalannya didasari iman, maka dia akan diberi pahala dengan pahala yang lebih baik dibandingkan amal yang dia perbuat. Amalnya sedikit, tapi pahalanya diperbanyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah kabar gembira bagi kita orang-orang yang beriman dan orang-orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, di dunia diberi kehidupan yang baik. Kemudian di akhirat diberi pahala lebih baik dibandingkan amal yang kita perbuat selama kita hidup di dunia. Kita simak tafsiran dari para ulama. Qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala. Dan saya catatkan di sini para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala adalah ulama terdahulu, di mana beliau adalah penulis tafsir yang tertua. Tafsir At-Tabari, yang tafsirnya itu 26 jilid. Jadi tafsirnya 26 jilid. Dulunya sebagian ulama Ahlussunnah mengatakan tafsir ini asalnya hendak didiktekan oleh Al-Imam At-Tabari dengan dikte yang panjang. Tapi karena murid-muridnya kelelahan untuk mencatat tafsiran yang didiktekan oleh beliau, diimlakkan oleh beliau, maka beliau meringkas tafsirnya. Dan tafsirnya sekarang 26 jilid, itu sudah ringkas itu. 26 jilid. Dulu asalnya 10 kali lipat, 206 jilid, 260 jilid. Namun kemudian diringkas oleh beliau disebabkan murid-muridnya kelelahan untuk mencatat apa yang beliau imlakkan. Jadi tafsir At-Tabari ini ditulis oleh murid-muridnya dari hafalan gurunya. Jadi Al-Imam At-Tabari ini mendiktekan kepada murid-muridnya. Kemudian murid-muridnya menulis. Ya subhanallah, beginilah ulama-ulama kita. Ilmunya seluas samudra.
para jemaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan Al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau adalah seorang ulama yang dilahirkan pada tahun 224 Hijriah dan wafat pada tahun 310 Hijriah. Jadi ulama zaman dahulu para jemaah. Ulama abad ketiga dan keempat Hijriah. Adapun Ibnu Katsir itu setelahnya. Dan saya memandang setelah saya pelajari sekilas, terutama ketika kita sudah mempelajari tafsir Ibnu Katsir adalah ringkasan dari tafsir At-Tabari. Setelah kita pelajari, kemungkinan besar, dan itu dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa tafsir Ibnu Katsir adalah ringkasan dari tafsir At-Tabari. Diringkas oleh Ibnu Katsir menjadi 4 jilid atau 3 jilid oleh Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala. Dan Ibnu Katsir ulama abad ke-8 Hijriah, karena beliau dilahirkan 701 Hijriah dan wafat 774 Hijriah. Seperti ini dihafalkan. Tahun lahirnya ulama, tahun wafatnya ulama. Sehingga kalau kita ada misalnya sedikit diskusi dengan orang, itu tidak keliru. Sama dengan orang-orang sekarang lucu para jemaah. Katanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini Wahabi. Ini keliru mas. Sampai ngelindur, tidurnya kurang lama ya. Jadi bagaimana Syekhul Islam yang ulama abad ke-7 Hijriah mengikuti ulama abad ke-12 Hijriah. Yang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu baru lahir tahun 1115 Hijriah, abad ke-12 Hijriah. Tidak mungkin ulama dahulu mengikuti ulama yang belakangan. Ini namanya ngelindur, ya enggak? Maka harus tahu seperti ini supaya kita tahu kalau diskusi dengan orang yang ingin membantah Islam ini kita bisa menjelaskan dengan terang, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan nama dari At-Tabari secara lengkap di sini saya catatkan, beliau namanya Muhammad Ibnu Jarir Ibni Yazid Ibni Katsir At-Tabari, Abu Ja'far. Jadi kunyahnya Abu Ja'far. Namanya Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir At-Tabari rahimahullahu taala. Dan sudah saya jelaskan tadi, beliau adalah ulama abad ketiga Hijriah sebab dilahirkan tahun 224 Hijriah dan wafat di tahun 310 Hijriah. Kita simak para jemaah penjelasan dari beliau rahimahullahu taala. Beliau mengatakan rahimahullahu taala di halaman 17, qala al-Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala dzikruhu, Allah yang maha tinggi sebutannya berfirman, man amila, barang siapa yang beramal bi ta'atillah, dengan amal ketaatan kepada Allah, wa aufa, dan dia memenuhi bi uhudillahi, janji-janjinya kepada Allah, idza ahada, jika dia terlanjur berjanji. Jadi bukan hanya beramal ketaatan, tapi dia juga memenuhi janji-janjinya kepada Allah jika dia berjanji kepada Allah. Min dzakarin, baik dia laki-laki, au unthan, ataukah dia perempuan, min bani Adama, dari anak keturunan Adam, dari bangsa manusia. Apabila ada manusia, apakah dia laki-laki atau perempuan, jika dia beramal ketaatan kepada Allah dan dia memenuhi janji-janjinya kepada Allah ketika dia sudah berjanji kepada Allah, wa huwa mu'min, dan dia ketika itu dalam keadaan beriman. Harus ada iman para jamaah. Sebab seorang yang belum beriman, sekalipun dia beramal soleh, tidak diterima. Kita ambil contoh misalnya, ada orang Yahudi datang ke Masjid As-Sunnah ini. Kemudian dia mengatakan kepada kita, saya tadi sahur, ya nah? Kemudian saya sekarang sudah niat puasa, ikhlas karena Allah. Dan saya sudah mempelajari puasa yang sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan begitu. Saya tertarik dengan puasanya orang Islam. Orang Yahudi ini mengatakan demikian. Dan insya Allah saya akan puasa sampai maghrib. Nanti maghrib saya berbuka puasa di sini. Saya ikut kajian Ustadz Ahmad Qadhi, LCMA nanti sore misalnya. Orang Yahudi ini mengatakan ini. Misal kita ambil contoh. Kita ambil contoh seperti itu. Tapi kita tanya, sampean Muslim? Bukan, saya Yahudi. Lu harus masuk Islam dulu, baru kemudian beramal. Sebab sampean walaupun amalnya ikhlas dan sesuai tuntunan, tapi jika belum beriman, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana dalilnya? Firman Allah Subhanahu wa taala. Allah menyatakan, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari ahlul kitab. Ahlul kitab siapa? Al-Yahud wan Nasara wal musyrikin,
dan orang-orang musyrik. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala? Lanjutkan ayatnya. Dalam surah Al-Bayyinah ini, ayat berapa ini? 6 ya. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Terus khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Allah yang mengatakan, bukan saya. Mereka kekal dalam neraka dan mereka adalah seburuk-buruk makhluk yang ada di muka bumi. Jadi Allah yang mengatakan bahwa mereka itu di neraka. Kalau begitu amalnya diterima enggak para jemaah? Tidak diterima. Apakah orang Yahudi dan Nasrani tidak beramal? Beramal mereka. Kadang mereka bersedekah, kadang mereka berbakti kepada orang tuanya, ya. Tapi ketika amalnya tidak dibangun di atas keimanan, amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah kasih sayangnya Allah. Disuruh manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, yaqul, Allah berfirman, wa huwa musaddiqun, dan orang yang beramal ketaatan itu membenarkan bithawabillahi, pahala Allah, alladzi wa'ada, yang Allah janjikan kepada ahla ta'atihi, orang yang mentaatinya, ala ta'ati, atas perbuatan ketaatan, wa biwa'idi, dan dia juga membenarkan ancaman ahli maksiyatihi, terhadap orang yang bermaksiat kepadanya, alal maksiyati, atas perbuatan maksiat. Kemudian Allah berfirman, fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah, sungguh benar-benar kami Allah akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Wakhtalafa ahlu ta'wili, berbeda pendapat ahlu ta'wil. Kalau disebut ahlu ta'wil, jadi di zaman para salafus saleh, di zaman para as-salafus saleh, at-tafsir, tafsir itu disebut dengan at-ta'wil dulu. Paham enggak? Tapi di zaman belakangan, at-ta'wil digunakan oleh ahlul bid'ah untuk perbuatan mereka yang menyimpang, yaitu at-tahrif. Paham enggak? Penyimpangan mereka. Jadi ta'wil di zaman para salaf maknanya tafsir. Tapi di zaman belakangan digunakan oleh ahlul bid'ah untuk menyembunyikan kejahatan mereka, menyembunyikan penyimpangan mereka. Mereka mengatakan ini adalah ta'wil Al-Quran, padahal itu adalah tahrif. Tahrif adalah penyimpangan terhadap Al-Quran dan Sunnah. Maka para jemaah, beliau mengatakan, telah berbeda pendapat ahlu tafsir. Ahlu ta'wil maknanya adalah ahlu tafsir. Fil ladzi, tentang orang yang anallahu bil hayatid thayyibah, yang Allah maksudkan akan mendapatkan kehidupan yang baik. Allati wa'ada haula'il qauma, yang Allah janjikan kepada kaum-kaum ini, an yuhyiyahumuha, di mana Allah akan memberikan kehidupan kepada mereka dengan kehidupan yang baik itu. Faqala ba'duhum, maka sebagian ulama ahlu ta'wil, yaitu ahlu tafsir, yang disebut dengan apa? Yang disebut dengan al-mufassirun, ahli tafsir. Berkata sebagian mereka, ana, yang dimaksud oleh Allah adalah annahu yuhyihim, sesungguhnya Allah akan memberikan kehidupan kepada mereka fid dunya, di dunia ini, ma'asyu, selama mereka hidup, fiha, di dalamnya, diberi birrizqil halali, rezeki yang halal. Perhatikan ini, Masya Allah, ini nikmat ini ya. Orang yang beriman dan beramal soleh diberi kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik yang dimaksud di sini? Diberi rezeki yang halal. Maka jangan silau melihat orang yang rezekinya lebih banyak daripada kita. Bisa jadi terbanyak rezekinya itu bukan dari jalan yang halal. Jelas ini para jemaah. Tapi orang yang beriman dan beramal soleh, walaupun rezekinya mungkin pas-pasan, tapi rezekinya halal. Ini yang dimaksudkan dalam ayat ini. Dimaksudkan dengan kehidupan yang baik. Adapun pahala tidak dibahas, karena pahala adalah sesuatu yang menjadi haknya Allah Subhanahu wa taala, yang kita tidak tahu seberapa besar pahala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala, tahu An-Nawawi? Siapa nama beliau? Yahya bin Syaraf. Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Ad-Dimashqi, pemilik kitab apa? Penulis kitab Riyadhus Shalihin. Imam An-Nawawi rahimahullah taala, dan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Beliau mengatakan, seandainya seorang yang beriman itu datang di hari kiamat, membawa satu kebaikan saja, hasanah wahidah. Tahu kebaikan satu? Satu kebaikan. Padahal kita kalau membaca Al-Quran, satu huruf itu diberi 10 kebaikan. Satu huruf. Alif,
10 kebaikan, 1 huruf. Lam 1 huruf, 10 kebaikan. Mim 1 huruf, 10 kebaikan. Berapa kebaikannya? 30 kebaikan, bayangkan. Tapi seorang nanti ketika wafat menghadap Allah di hari kiamat membawa 1 kebaikan. Setelah iman tentunya, membawa 1 kebaikan. Itu sudah cukup untuk membentengi dirinya dari siksa api neraka. Bagaimana kalau kita membawa banyak kebaikan? Inilah yang harus disampaikan para jamaah. Jadi ahlu tauhid harus diberi tabsyir, kabar gembira, bahwa mereka kelak adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan amalnya yang sedikit diberi pahala yang lebih baik oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam ayat yang sudah kita baca barusan, ya. Demikian bisa disampaikan para jemaah. Mudah-mudahan ayat tersebut mendorong kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk kita semakin giat beramal, khususnya di bulan Ramadan ini, di mana 1 bulan dalam 1 tahun hanya 1 bulan yang Allah muliakan dengan berbagai macam kemuliaan ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberi karunia kepada kita istiqomah. Sebab para ulama salaf ada yang mengatakan, para jemaah rahmatullah taala, a'dhamul karamati indallah, seagung-agungnya karomah di sisi Allah itu adalah al-istiqamatu ala dinillah, seorang istiqamah di atas agama Allah. Jadi karomah yang paling utama bukan seorang yang bisa mendatangkan uang, bukan seorang yang bisa berjalan di atas air, bukan orang yang bisa sholat di atas daun pisang, tapi karomah yang paling utama adalah ketika seorang istiqamah di atas agamanya. Seorang istiqomah. Panjenengan bisa duduk istiqomah begini, menuntut ilmu, istiqomah baca Quran, istiqomah sholat duha, istiqomah sholat isyraq, ya. Ini sudah lebih dari segalanya, karomah. Jadi jangan dikira ya, walinya Allah itu harus, mohon maaf ini ya, bisa menghilang, nggak bisa balik, itu bukan walinya Allah ya. Walinya Allah itu bukan begitu, yang dicium-cium tangannya. Panjenengan walaupun tidak dicium tangannya, walaupun tidak disambut ketika datang, bisa jadi panjenengan walinya Allah. Dan bisa jadi orang yang dimuliakan, dicium-cium tangannya itu bukan walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Karena yang menilai wali atau bukan kita. Yang menilai seorang itu adalah walinya Allah, orang soleh adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan walinya Allah adalah alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang-orang yang beriman dan bertakwa, itulah walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.